Sebelumnya, warga yang sudah termakan emosi menyiksa Ali hingga menjadi bulan-bulanan warga. Mereka lehernya dan memotong kemaluannya. Di sebuah desa bernama Parang-Parang Tulau, di Kecamatan Tompo Bulu, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, sebuah peristiwa viral menggemparkan Indonesia. Peristiwa tentang seorang pria bernama Ali, sosok yang diduga terlibat dalam berbagai tindakan kriminal dan menjadi pusat kemarahan warga. Kejadian ini memunculkan banyak pertanyaan tentang bagaimana sebuah komunitas bisa kehilangan rasa aman, tentang bagaimana sebuah kampung akhirnya memilih bertindak sendiri, dan tentang bagaimana hukum seharusnya ditegakkan. Dalam dokumenter ini, kita akan menelusuri perjalanan panjang sebuah konflik, dari awal mula keresahan warga hingga peristiwa yang akhirnya viral di seluruh negeri. Nama Ali sudah lama dikenal di kampung ini. Menurut cerita banyak warga, ia beberapa kali diduga terlibat tindakan yang melanggar hukum, mulai dari pencurian hingga perilaku yang membuat orang merasa tidak nyaman. Sekitar 15 tahun lalu, warga sempat melaporkan kasus pencurian dan pelecehan yang diduga melibatkan dirinya. Namun waktu berjalan, dan ketegangan itu tidak pernah hilang sepenuhnya. 2 tahun terakhir, Ali kembali bebas setelah menjalani hukuman penjara terkait pencurian uang puluhan juta rupiah. Saat ia kembali ke kampung, rasa resah muncul lagi. Beberapa warga bercerita bahwa di malam hari sering terdengar suara yang aneh di pekarangan rumah. Ada yang kehilangan barang, ada yang merasa diteror, dan banyak dari mereka menduga pelakunya adalah orang yang sama. Kampung yang tadinya tenang perlahan berubah menjadi kampung yang penuh kecemasan. Hingga suatu hari, sebuah kabar mengejutkan menyebar dengan cepat. Seorang perempuan penyandang disabilitas diduga mengalami pelecehan dan kekerasan. Korban tinggal bersama ayahnya. Dalam kondisi yang sederhana, sang ayah merasa terpukul, marah, dan tidak berdaya. Kabar itu menyebar dari mulut ke mulut, dan nama yang muncul lagi-lagi adalah nama Ali. Rasa takut, rasa sakit, dan kemarahan yang selama ini ditahan seolah meledak bersamaan. Kampung berada di ambang gejolak besar. Tidak lama setelah kabar itu menyebar, warga mulai mencari Ali. Sebuah video viral memperlihatkan momen ketika warga menangkap dan mengamankan dirinya. Suasana dalam video terlihat kacau. Ada teriakan, ada desakan, dan ada kemarahan massa yang sudah tidak bisa dibendung. Ali diikat, lalu diarak keliling kampung. Massa bertindak spontan, dipengaruhi rasa takut dan kecewa yang menumpuk selama bertahun-tahun. Situasi benar-benar di luar kendali. Peristiwa itu berakhir tragis. Ali meninggal dunia dan rekamannya menyebar luas di media sosial. Ali yang berdosa diarak secara beramai-ramai dan diseret warga di Goa, Sulawesi Selatan, dimulai dari siang hari sampai tengah malam. Kemudian jasadnya diambil keluarganya lalu dikubur subuh keesokan harinya. Beberapa sumber mengatakan kulit badan Ali terkelupas sampai terlihat bagian tulang belakangnya. Sebelumnya, warga yang sudah termakan emosi menyiksa Ali hingga menjadi bulan-bulanan warga. Mereka lehernya dan memotong kemaluannya. Kejadian ini meninggalkan luka yang mendalam bagi korban, bagi keluarga, dan bagi warga kampung. Perempuan difabel yang menjadi korban membutuhkan dukungan penuh, baik fisik maupun emosional. Ayahnya merasa hancur dan terus menyalahkan diri sendiri. Sementara warga kampung merasakan campuran antara lega, sedih, dan khawatir. Ada yang merasa tindakan warga adalah bentuk pertahanan diri. Ada yang merasa peristiwa itu terlalu jauh dan menciptakan masalah baru. Keputusan warga untuk bertindak sendiri membawa konsekuensi yang besar. Pertanyaan tentang apakah keadilan benar-benar ditegakkan masih terus disuarakan. Ali, pria yang selama ini dikenal warga sebagai sosok yang kerap menimbulkan masalah, akhirnya diamankan oleh warga di Goa, Sulawesi Selatan. Peristiwa itu berlangsung dari siang hingga malam. Ketika kemarahan warga sudah tidak bisa lagi dibendung, Ali ditangkap, diarak, dan menjadi pusat ledakan emosi masyarakat yang telah lama memendam ketakutan dan kekecewaan. Setelah peristiwa itu berakhir,
Ali meninggal dunia. Jenazahnya kemudian diambil keluarga dan dimakamkan pada waktu subuh. Warga menyebut bahwa Ali adalah terduga pelaku pelecehan dan kekerasan terhadap seorang anak penyandang disabilitas di daerah Parang-Parang Tulau, Kelurahan Cikoro, Kecamatan Tompo, Bulu. Tuduhan itu menjadi pemicu amarah yang meledak begitu cepat karena sebelumnya Ali juga dikaitkan dengan berbagai tindakan yang meresahkan warga selama bertahun-tahun. Setelah video viral itu menyebar, Polres Goa bergerak cepat. Petugas mengumpulkan keterangan, menyelidiki lokasi, dan mengusut siapa saja yang terlibat dalam tindakan massa tersebut. Pihak kepolisian menegaskan bahwa apapun alasannya, tindakan main hakim sendiri tetap melanggar hukum. Proses hukum seharusnya dilakukan oleh aparat, bukan oleh massa. Karena ketika emosi mengambil alih, yang muncul bukan keadilan, tetapi kekacauan. Polisi berkomitmen untuk menyelesaikan kasus ini, termasuk memastikan perlindungan terhadap korban. Peristiwa ini tidak bisa dipandang sebagai kasus tunggal. Ini adalah potret bagaimana masyarakat kehilangan rasa percaya, baik kepada lingkungan maupun kepada proses hukum. Dalam banyak daerah pedesaan, rasa aman adalah hal yang sangat dasar. Ketika rasa aman itu hilang berulang kali, masyarakat bisa berubah menjadi kelompok yang bertindak impulsif. Kita juga harus ingat bahwa penyandang disabilitas seringkali berada dalam posisi paling rentan. Mereka membutuhkan perlindungan khusus yang terkadang tidak mereka dapatkan. Situasi di Parang-Parang Tulau adalah contoh bagaimana kompleksnya hubungan antara masyarakat, keamanan, dan keadilan. Peristiwa ini mengingatkan kita bahwa kekerasan bukanlah solusi, bahwa emosi tidak boleh mengambil alih rasa keadilan, dan bahwa hukum harus berdiri di atas semua pihak. Tanpa pengecualian, kita belajar bahwa masyarakat harus memiliki jalur yang jelas untuk melaporkan kejadian dan merasa bahwa laporan tersebut ditangani dengan serius. Kita belajar bahwa perlindungan terhadap kelompok rentan tidak boleh diabaikan, dan kita belajar bahwa keadilan hanya bisa tercapai jika hukum ditegakkan, tanpa campur tangan amarah. Kampung Parang-Parang Tulau kini perlahan kembali tenang. Namun jejak emosional dari peristiwa ini masih terasa. Nama Ali telah tertutup, namun kisahnya masih menjadi pembelajaran besar bagi Indonesia. Peristiwa ini mengingatkan kita bahwa keadilan tidak boleh dijalankan oleh massa, tetapi oleh hukum, dan bahwa kepedulian terhadap kelompok rentan adalah tanggung jawab kita semua. Semoga kejadian ini menjadi pengingat agar masyarakat, negara, dan kita semua dapat bersama-sama membangun lingkungan yang lebih aman, lebih adil, dan lebih manusiawi.